Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kalau kita melihat orang-orang seperti ini berbicara di media, kita merasa, ya Allah, merasa geli gitu, para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah kubur, dan mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesesatan. Baik sahabat, pembahasan kali ini kita akan membahas seorang oten yang mana si oten ini mengolok-olok ayat suci Al-Quran, yang lebih tepatnya surat Al-Ikhlas, di dalam gereja saat dia berkhutbah di hadapan jemaatnya. Bagi para sahabat yang masih belum tahu apa itu oten, oten itu adalah singkatan orang tulul tapi nekat. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama Yosua adalah nama baptisan saya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Latar belakang saya dulunya bukan seorang Kristen, tapi saya mantan seorang guru agama Islam. Yang puji Tuhan, alhamdulillah, sekarang sudah menjadi pelayan Tuhan, amin. Boleh tanya lagi sama saya, Pak Pendeta, Tuhannya orang Kristen 3? Oh tidak, satu saja. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak beranak siapa? Surat 19 Maryam ayat 19. Ya. Sudah terbaca. Ya, tidak diperanakan dan tidak diperanakan siapa? Yesus. Katanya dia mantan seorang guru agama Islam. Tapi ketika kita melihat dari cara dia membaca ayat suci Al-Quran, yang lebih tepatnya di surat Al-Ikhlas, yang padahal itu adalah surat pendek, yang bahkan anak-anak kita, orang-orang muslim, baik itu anak-anak SD, anak-anak TK, itu sudah pada hafal semua. Bahkan lebih fasih anak SD daripada si pendeta tadi, cara membacanya. Bisa disimpulkan para sahabat, dia mengaku sebagai mantan orang Islam, bahkan mantan guru agama Islam itu hanya mengaku-ngaku saja atau hanya dusta saja. Kemudian dia mencoba memaknai ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas, yaitu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia memakai dalil tersebut untuk menunjukkan kepada Tuhan mereka, yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Bahwasanya dia berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Padahal kita sudah tahu semuanya para sahabat bahwa dalil tersebut ditujukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Satu, dan dialah Allah yang Maha Tunggal. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak beristri. Kalau Nabi Isa alaihi salam jelas dia mempunyai ibu, berarti Nabi Isa alaihi salam itu diperanakan. Tidak sinkron kalau Nabi Isa memakai dalil tersebut untuk meyakinkan umat Kristen bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah Tuhan. Padahal kita sudah tahu semua bahwa Nabi Isa alaihi salam atau Yesus itu adalah makhluk Allah, adalah sama seperti kita manusia. Saya seorang gembala sidang sekaligus penginjilan di KP 4 GPDI. Bapak rohani saya Om John Mementa, beliau yang bimbing saya ketika saya kenal Tuhan, ketika saya bertobat. Beliau lah yang mengarahkan saya, yang selalu membina saya, dan puji Tuhan berkat beliau, berkat Tuhan Yesus, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Alhamdulillah.
Ayah saya seorang kiai, saya termasuk anak terakhir dari istri nomor 5. Bayangin saudara. Jadi kalau mati satu itu belum sunnah Rasul. Jadi kalau istri sudah 5 itu termasuk hebat sunnah Rasul. Amin. Dia berkata bahwa dia adalah seorang anak kiai, yang mana dia adalah anak dari istri bapaknya yang kelima. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang dia benar, dan kita anggap misalkan dia benar lah, tapi kita bertanya kiai mana, orang mana, ajarannya apa? Kalau memang dia adalah seorang anak kiai dan anak dari istri yang kelima, berarti kiainya adalah kiai sesat. Karena apa, sahabat? Di dalam ajaran Islam yang kita percayai, yang kita yakini, yang kita pelajari, kita sudah mengetahui semua, kita sudah memaklumi semua bahwa di dalam agama Islam disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai istri itu tidak lebih dari 4. Itu pun ada syarat dan ketentuannya. Kalau kita bisa adil tentunya. Kalau kita tidak bisa adil, tidak bisa berbuat adil, maka 1 lebih baik untuk kita. Nah, itulah yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sedangkan orang ini berkata bahwa dia adalah seorang anak kiai dari istri yang kelima, berarti kiainya adalah kiai sesat kalau memang benar anak kiai. Selain daripada sesat, berarti dia adalah seorang anak haram, para sahabat. Jadi kita sudah tidak aneh, apa yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang buruk, yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang sesat, karena memang dia terlahir dari perbuatan haram. Berarti dia itu anak jadah. Tahu nggak anak jadah? Anak haram. Makanya para sahabat, kalau kita melihat orang-orang seperti ini di media, dengan lantangnya, dengan beraninya, berfatwa, berbicara, padahal dari arah pembicaraannya saja sudah tidak masuk ke akal kita, dari cara bicaranya saja sudah tidak menggambarkan sebagai manusia normal gitu. Makanya kalau kita melihat orang-orang seperti ini berbicara di media, kita merasa, ya Allah, merasa geli gitu, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua bentuk kesesatan. Wallahu a'lam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.